Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Oktavia Ramadhani dengan NIM 291000153. Halo semuanya, perkenalkan aku Aisyah Gracia Mesyara dari Prodi Psikologi dengan NIM 29100012222. Halo teman-teman semuanya, nama aku Sisel Murdaluri dengan NIM 291012494. Hai, saya Ferdi Rizky Fadila dari Prodi Psikologi dengan NIM 291001353. Perkenalkan, nama saya Sana. NIM saya 291001224. Halo, perkenalkan saya Cindy dengan NIM 29100131124. Apa sih Bedley's Memory System itu? Nah, Bedley's Memory System itu dia berfokus pada peran working memory atau daya ingat, di mana dia itu ruang kerjanya atau kapasitasnya itu terbatas, dan secara aktif dia menyimpan informasi sementara sampai informasi tersebut dapat digunakan dalam proses berpikir dan belajar. Nah, Bedley's Memory System itu ada beberapa bagiannya. Pertama, itu ada sentral eksekutif yang diibaratkan sebagai bosnya, di mana dia harus mengatur atau memilih si informasi ini harus diolah oleh siapa, oleh bagian apa. Contohnya seperti kita mendapatkan tugas proyek di mana kita harus menentukan dan bagi-bagi tugas kepada teman-teman, siapa yang harus melakukan penelitian, siapa yang menyusun laporan, siapa yang presentasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Visual Spatial Sketchpad. Nah, ini tuh dia berfungsi memproses informasi mengenai visual atau penglihatan. Di contohnya itu seperti kita melihat suatu bentuk bangunan ruang. Nah, kita tuh bangunan ruang kayak boleh semisal kita melihat bentuk segitiga. Kita tuh mencerna itu tuh bentuk segitiga. Kemudian yang ketiga itu ada phonological loop, di mana dia memproses informasi mengenai suara yang melalui pendengaran kita. Contohnya itu seperti kita menghafalkan suatu rumus dan kita mengulang-ulang tersebut dalam hati atau dalam berbicara sehingga itu ada suaranya dan kita menjadi mengingat rumus tersebut. Yang ketiga itu ada episodic buffer. Nah, episodic buffer ini dia memproses informasi selain visual dan suara atau informasi yang harus menggabungkan keduanya. Contohnya itu ketika kita melakukan eksperimen kimia di mana kita harus menggabungkan dari instruksi dari guru kita melalui suara dan penglihatan kita melalui pengamatan reaksi zat kimia tersebut serta pengetahuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, dari semua informasi tersebut akan disalurkan ke memory related cognitive. Nah, Bedley's memory ini juga dia tuh berkembang dan memiliki peran pada perkembangan kemampuan kognitif yang penting. Jadi dia tuh memiliki peran dan yang aktif juga pada kemampuan kognitif yang kita punya. Sekian. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan 4 mekanisme perkembangan menurut teori Ziegler. Yang pertama, automatization. Automatization adalah pemrosesan informasi yang dulunya memerlukan kesadaran menjadi tindakan yang otomatis. Yang kedua, ada encoding. Encoding merupakan perubahan cara anak dalam memahami dan mengorganisasi serta menyimpan informasi. Gunanya untuk menyusun informasi supaya dapat diingat. Yang ketiga, ada generalization. Generalization adalah menerapkan strategi yang sama dalam situasi serupa atau mirip. Yang keempat, ada strategi construction. Strategi construction adalah kondisi ketika anak menghadapi suatu kendala dalam strategi lama untuk menyelesaikan sebuah masalah, sehingga mencoba strategi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian materi dari aku. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contribution ethology to human development psychology, teori attachment, teori Bowlby. Teori attachment atau keterikatan John Bowlby menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh utama mereka, biasanya ibu. Dalam teorinya, Bowlby mengadaptasi imprinting pada hewan untuk menjelaskan bagaimana bayi secara naluriah mencari kedekatan dengan pengasuh utama, dan
Bowlby menyebutkan bayi membuat sinyal seperti menangis atau tersenyum untuk menarik perhatian, dan jangka panjangnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup si bayi. Contoh berikutnya adalah tentang etologi and evolutionary theories. Contoh pertama yang paling sering ditemukan adalah ketika remaja sangat ingin diterima oleh kelompok pertemanan tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada survival value yang sudah tumbuh pada diri remaja. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bertahan di lingkungannya dengan menjadi bagian dari suatu komunitas atau kelompok pertemanan. Dan keinginan untuk bergabung di dalam suatu kelompok pertemanan ini masih relate atau inline dengan dorongan evolusioner manusia atau individu untuk hidup bertahan bersama di kelompoknya. Hal tersebut merupakan perwujudan dari strategi individu atau remaja dalam menunjukkan status sosialnya atau menunjukkan bahwa saya bisa berbakat di bidang ini, saya akan dikenal sebagai seseorang yang bagus di bidang ini. Jadi status sosialnya adalah misalnya, dia adalah pemain basket yang terbaik, dia adalah pemenang olimpiade matematika, dan status-status lainnya. Berikutnya adalah keterikatan terhadap teman-teman sebaya atau teman-teman dekat atau yang bisa dibilang bestie. Sebetulnya ini adalah bentuk dari attachment modern yang digagas oleh Bowlby gitu. Mungkin kalau di masa sekarang itu adalah attachmentnya kalau di konteks remaja itu bersama dengan kelekatan bersama dengan teman-teman. Lalu seiring bertambahnya usia, tentunya ada contoh yang mungkin juga sangat relate dengan teman-teman saya di angkatan. Ada konflik dengan orang tua ketika memilih jurusan, ada pertentangan-pertentangan dari beberapa orang tua terkait pemilihan peminatan mahasiswa atau teman-teman di angkatan. Dorongan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran remaja, dorongan untuk menyampaikan ketidaksetujuan, itu juga merupakan salah satu bentuk adaptasi dari teori evolusioner. Jadi bisa disimpulkan kalau menurut teori etologi dan teori evolusioner, di kebutuhan untuk diterima, untuk explore, untuk survive atau pertahanan diri, dan skill set atau kemampuan-kemampuan itu akan membantu remaja untuk menjadi bekalnya di kehidupan di masa mendatangnya, menjadi lebih mandiri, lebih adaptif gitu, dan memiliki pemahaman dalam menyelesaikan konflik dirinya dengan lingkungan sekitar, dan juga tentunya menguatkan perilaku yang mendukung keharmonisan kehidupan sosial yang akan ia jalani di masa mendatang. Demikian kali ini contoh-contoh yang bisa saya berikan. Terima kasih. Kali ini saya akan memberikan contoh terkait teori pemrosesan informasi. Contoh yang mau saya berikan agar lebih relate dengan teman-teman seangkatan saya yang mostly adalah Gen Z, maka saya akan mengambil contoh tentang teori pemrosesan informasi di kalangan Gen Z. Oke, jadi pada konteks remaja, proses berpikirnya sudah semakin kompleks dibandingkan anak-anak. Walaupun tahapan-tahapannya kurang lebih sama, tapi kompleksitas berpikirnya juga akan menghasilkan output strategi-strategi yang berbeda dengan anak-anak. Contoh pertamanya adalah kita sebut saja anak-anak remaja maupun mahasiswa tingkat awal itu biasanya ketika mencatat suka memberi warna atau memberi emoticon. Memberi warna maksudnya melalui stabilo atau highlighter. Itu merupakan salah satu bentuk pemrosesan encoding, merupakan strategi remaja untuk
memasukkan informasi ke dalam memori yang jangka panjang. Contoh yang kedua adalah misalkan mahasiswa-mahasiswa baru di angkatan psikologi angkatan B29 ini ketika sedang fokus mendengarkan dosen mengajar cenderung mengabaikan notifikasi handphone, bahkan stimulus-stimulus langsung dari luar seperti suara-suara berisik yang ada di luar. Hal ini merupakan salah satu bentuk seleksi informasi atau yang biasa disebut sebagai selective attention. Contoh yang ketiga adalah ketika mahasiswa itu diberikan dorongan atau encouragement oleh para dosen untuk mengaplikasikan teori psikologi yang baru saja dipelajarinya dengan mencari contoh-contoh yang relate dengan kehidupan. Hal ini tentu akan membantu mahasiswa terkait kedalaman berpikir atau kedalaman pemrosesan informasinya. Lalu contoh yang berikutnya adalah terkait dengan automatic processing. Ini sangat mudah dilihat pada mahasiswa-mahasiswi psikologi B29 di mana tanpa disadari mereka sudah hafal di mana ruangan perkuliahan biopsikologi dan psikologi perkembangan. Jadi dari ruangan perkuliahan sebelumnya sambil ngobrol, sambil jalan itu tanpa disadari aja mengarah ke suatu ruangan yang memang sudah dipakai selama beberapa minggu ke belakang. Dan contoh yang terakhir adalah ketika mendekati ujian, biasanya mahasiswa-mahasiswi akan belajar membuat mind map, diagram, atau framework gitu tentang kaitan antar satu materi dengan materi lain. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dari remaja atau mahasiswa untuk agar mudah meretrieve atau merecall kembali apa yang sudah dipelajari dan diajarkan oleh dosennya. Demikian contoh tentang terkait teori pemrosesan informasi atau theory of information processing. Nah teman-teman, jadi aku bakal bahas poin ketiga, yaitu major developmental approach. Yang pertama ada strategi. Strategi ialah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan supaya bisa meningkatkan kinerja memori. Nah teman-teman, menurut beberapa penelitian, strategi bisa muncul secara tiba-tiba, contohnya pada situasi yang mendesak. Nah teman-teman, strategi ini tuh lebih sering hasilnya itu dari penemuan yang tiba-tiba, baru diadopsikan pada kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, ketika kita memasuki remaja atau dewasa awal, mulai muncul yang namanya strategi yang efektif. Jadi sudah tidak trial and error lagi. Nah teman-teman, poin kedua yaitu ada knowledge, yaitu pengetahuan membantu khususnya dalam proses rekal. Penelitian Piaget mengatakan semakin meningkat kemampuan anak, semakin bisa mengurutkan. Anak-anak yang punya pengetahuan lebih banyak memiliki jaringan asosiasi yang lebih luas. Contohnya, sering mengaitkan apa yang terjadi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, teman-teman, yang ketiga yaitu ada metamemori. Metamemori ini ialah pengetahuan cara meningkatnya memori atau cara mengingat. Nah teman-teman, di atas metamemori ini ada yang namanya metacognition, yaitu pengetahuan tentang memori manusia. Nah yang keempat ada yang namanya teman-teman processing capacity, ialah daya tampung atau kapasitas pemrosesan kognitif yang dimiliki seseorang saat melakukan aktivitas mental seperti mengingat, memahami, atau memecahkan masalah dan memperhatikan. Nah teman-teman, konsep ini tuh melihat pikiran manusia itu seperti komputer, jadi ada inputnya, ada prosesnya, sama ada outputnya. Jadi teman-teman, seperti contohnya yaitu anak kecil hanya mampu memproses sedikit informasi pada satu waktu, dibandingkan remaja atau orang dewasa mampu menahan lebih banyak informasi di memori kerjanya atau di working memory dan mengolahnya lebih cepat. Nah teman-teman, di poin kelima yaitu ada yang namanya social cultural context. Social cultural context ini contohnya seperti orang tua atau guru membantu anak dalam usaha untuk mengingat. Nah teman-teman, ini tuh dapat memperkuat hubungan dan menghubungkan anak dengan keluarga atau komunitas. Segitu aja teman-teman dari aku, dadah. Dari 4 basic concept of ethology ini. Nah, yang pertama nih ada species specific innate behavior, atau yang bahasa Indonesianya ini ditranslatekan perilaku bawaan ya misalnya. Jadi dari keturunan mungkin ya, itu bisa dari hewan atau manusia. Nah, jadi mungkin dari artinya ini setiap spesies atau kita ya, setiap makhluk hidup memiliki perilaku bawaan yang khas gitu. Tanpa kayak nggak ada yang ngajarin si makhluk ini gitu ngapain.
Jadi mana perilaku ini tuh muncul secara alami dan itu biasanya tuh sebagian besar kelompoknya. Kita ambil contoh ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bayi menangis saat apa. Kan orang kok apa ya, aku apa mah gitu, minimal ngomong gitu. Tapi ini kan otomatis kayak menangis gitu dari bayi ya bawaan. Kalau untuk binatang mungkin burung membuat sarang tanpa diajarkan. Jadi kayak dia tuh punya insting gitu. Jadi tau bikin sarang aja, jadi dia ada bikin sarang aja gitu. Padahal nggak ada yang ngajarin gitu. Terus yang kedua, ada evolutionary perspective gitu, atau biasanya itu disebut perspective evolution. Nah, biasanya tuh etologi ini tuh menekankan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan evolusional nih. Biasanya tuh solusinya tuh terhadap tantangan nih yang muncul dari lingkungan alam nih, misalnya dari setiap makhluk hidup termasuk kita manusia beradaptasi nih dengan cara mengembangkan perilaku yang membantu mereka bisa membantu kita tuh untuk bertahan hidup secara insting alami gitu. Jadi ya kita sekarang masih hidup tuh karena ini gitu. Kita tuh punya tujuan evolusional yaitu insting bertahan hidup pokoknya nih, bertahan hidup pokoknya. Kayak meminum air putih ya, kita ambil contohnya. Nah, yang ketiga nih ada learning predisposition nih, kecenderungan untuk belajar pastinya. Nah, jadi mana ada masa-masa tertentu dalam kehidupan kita kan kayak saya ingat tuh ketika kita masa-masa bayi masa mungkin dari oval gitu ya. Jadi di mana bahwa kita tuh ada masa-masa kita tuh berpikir kritis gitu. Di mana organisme secara biologis di dalam kita ini kayak belajar dari pengalaman tertentu. Misalnya ya, saya jatuh dari tangga. Nah, kedepannya kan saya belajar, supaya saya nggak jatuh lagi, ya saya harus pelan-pelan. Jadi maksudnya atau misalnya gak naik tangga, saya naik lift jadinya. Itu untuk mungkin contoh kehidupan sehari-hari. Kalau contoh binatangnya untuk makhluk hidupnya itu tuh seperti anak itik yang baru menetas nih. Biasa kan kalau anak itik baru menetas dia ngeliat dong siapa ibunya atau mungkin lebih ke siapa sih gitu ya. Kalau misalnya saya di depan telur itik nih, terus itiknya tiba-tiba keluar terus ngeliat saya, terus dia ngikutin saya sampai pulang kayak gitu guys. Jadi proses ini tuh disebut imprinting ya. Dan yang terakhir ada 4 nih, ethological metodologi atau yang biasa disebut tuh metodologi etologi. Kayak ribet juga ya. Mohon maaf ya Bu. Saya lanjut lagi. Nah, biasa tuh etologi ini tuh menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku baik melalui observasi naturalistik atau yang biasa tuh kita tuh dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengamati hewan atau manusia ya misalnya dalam lingkungan sekitar kita, ataupun bisa lewat dari eksperimen juga berarti tujuannya tuh memahami perilaku seperti apa yang muncul secara alami dan apa yang dapat diubah melalui pembelajaran. Nah, seperti makhluk-makhluk yang seperti ini makan bakso, nah itu kita kan dapat memahami perilaku gitu secara alami, dia tuh lagi makan bakso seperti itu guys. Terima kasih.